memastikan ASINya sudah keluar atau belum. Oke. Nah, lanjut kita lihat abdomen. Ini saya lihat perutnya ini gini aja ya. Nah, kita lihat pada ibu hamil itu abdomennya ada garis lurus hitam kan di sininya. Iya. Itu kita sebut linea gravidarum. Ya, linea gravidarum. Warnanya hitam atau linea nigra. Kemudian ada kan di sininya kayak garis-garis, Iya, itu kita trace. sebut strie. 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 Kalau di bidana bilangnya strie. Kalau warnanya hitam kita sebut strie nigra. Kalau putih strie alba. Strie alba putih. Asalnya dari albino dan negro. Jadi kalau hitam strie nigra, kalau putih Strie alba. Dia yang pertama. Kemudian kita lihat ininya perut. Kalau kita mau meriksa abdomen, hangatkan dulu tangan kita. Nanti kan di AC dingin, kita pegang perut ibunya kaget. Nah, hangatkan tangan. Pertama kita lakukan pemeriksaan Leopold 1. Kita menghadap ke arah ibu, kaki ibu ditepuk. Ibu tepuk kakinya ya. Tujuannya apa? Tujuan tepuk kaki apa? Supaya perutnya nggak terlalu distensi. Kalau dia lurus itu kan perutnya tegang kan? Nah, kalau dia nekuk kan lebih rileks. Nah, pertama Leopold 1 itu adalah untuk menentukan ruang kehamilan dan menentukan bagian janin yang terdapat pada fundus. Jadi ada dua ya, menentukan ruang kehamilan dan menentukan bagian janin yang terdapat pada daerah fundus. Caranya, kumpulkan perut ibu ke tengah. Nah, kemudian, kumpulkan perut ibu ke tengah, raba. Nah, raba kan? Nggak kelihatan juga. Kita tanda ini. Teraba, besar, padat, tidak melenting. Itu adalah bokong. Besar, padat, tidak melenting. Itu yang saya raba. Nah, kemudian kita ukur tuanya kehamilan. Ini adalah setinggi PX. Itu berapa bulan? Berapa? Setinggi PX. Gak hafal lagi ya yo. Kemarin baru ibu sama Bima. Nah, kemudian boleh kita ukur McDonald kan? Ukur berapa? Ukurnya incinya yang di luar. Ukur sampai sisi lihat 36 ya tingginya McDonald. Rumus McDonald apa? Coba lihat Google 36 itu rumus McDonald itu kita bisa menentukan tuanya kehamilan. Kalau nggak salah 36 kali 7 bagi 8. Coba cek ya. Atau kembali ke pokoknya tingginya TFU kemudian dikali 7 bagi 8 kali. Coba lihat, benar nggak? Nah, kita nanti bisa menentukan berapa bulan. Jadi bisa kalau setinggi PX itu berapa? Kalau dengan Bu Imah 8 bulan apa 7 bulan? Yang tanda-tanda itu. Jangan ini. Kemarin kan habis itu. Oke, kemudian lihat McDonald ya. Kemudian Leopold 2. Leopold 2 itu kita menentukan apa yang terdapat pada sisi kiri dan kanan ibu. Kita tahan satu di sini. Kita apa? Apabila teraba panjang, rata, tidak terputus-putus, itu adalah punggung. Nah, kalau kita merabanya di sini berarti punggungnya kiri apa kanan? Kanan. Kan kita lihat sisi ini. Jadi kiri. Jadi puki namanya, punggung kiri. Jadi kan Leopold 2 itu untuk menentukan bagian janin yang terdapat pada sisi dan kanan ibu. Makanya kalau kita raba di sini panjang, rata, tidak terputus-putus, itu adalah punggung. Berarti bayinya posisinya putih. Nah, kita raba sebelah sini, teraba bagian yang kecil-kecil, terputus-putus. Kemudian itu adalah ekstremitas. Nah, level 3 itu adalah untuk menentukan
bagian janin yang terdapat bagian bawah, dan apakah bagian janin itu sudah masuk pintu atas panggul. Nah, kita pegang. Jadi tangan yang kiri di fundus, kan fundusnya di sini. Tangan yang kanan memegang kepala di bawah. Nah, kalau masih goyang, teraba, misalnya Purimi pegang nih, teraba, bulat, keras, melenting, itu adalah kepala. Tadi di atas kan? Asar mita. Besar, padat, tidak melenting, itu adalah bokong. Kalau di bawah, bulat, keras, melenting, itu adalah kepala. Kita goyang. Kalau dia masih goyang, berarti kepalanya belum masuk PAP. Jadi kalau kepala belum masuk PAP, Leopold 4 nggak usah dilakukan. Tapi ketika kita raba dia sudah nggak goyang, baru kita lakukan Leopold 4. Tujuan Leopold 4 apa? Menentukan sejauh mana bagian bawah masuk PAP. Menentukan sejauh mana bagian bawah janin masuk PAP. Caranya ibunya kakinya dilurusin. Kemudian kita menghadap ke kaki ibu. Nah, raba sejauh mana, kan tadi udah nggak goyang ya. Raba. Kalau dia belum masuk itu, ini namanya tangan kita akan begini, di verken namanya. Kan ini kepala nih kan. Jadi masih teraba nih kepalanya, berarti belum masuk PAP. Tapi kalau sudah begini, berarti udah separuh masuk PAP. Kita sebut dengan posisi sejajar. Tapi kalau sudah semuanya, tangan kita akan begini nih. Nah, semuanya masuk PAP. Jadi lehernya itu sudah masuk PAP semuanya. Itu kita sebut di vergen. Jadi kalau belum konvergen, kalau ini sejak separuh sejajar, kalau udah masuk semuanya di vergen. Berarti itu sudah kehamilan aterem atau cukup bulan. Oke? Paham ya? Diulang aja nanti. Udah McDonald-nya udah lihat? Tadi berapa ya? Coba rumusnya jangan sampai salah nanti. Nggak jadi dilihat. Tinggi fundus dikalikan 2 dibagi 7. Gitu dong. Memberikan. Yang satu lagi bukan itu. Bukan ini. Yang McDonald. Coba.